Nah, setiap media ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Yang pertama, kalau untuk media sabut kelapa, ini sabut kelapa yang sudah diproses untuk dengan cara direndam dan sebagainya. Nanti untuk memproses media ini nanti mungkin akan kita buat videonya di lain waktu ya. Jadi kita fokus ke repotting. Ini kembali lagi, ini adalah media tanam dari sabut kelapa. Kalau misalnya teman-teman beli sabut kelapa seperti ini, sabut kelapanya lebih baik direndam dulu, kurang lebih 1 hari 1 malam, sehingga dia bisa keluar taninnya. Kita mengurangi tanin. Tanin itu kalau misalnya kita rendam, biasanya airnya akan berubah keruh, kecoklat-coklatan. Itu tanin, karena tanin itu dengan kadar yang terlalu banyak itu nggak bagus, tidak disukai oleh akar, sehingga dia nggak bagus untuk akar. Tapi kalau misalnya sudah kita rendam, insya Allah aman, taninnya sudah berkurang. Yang kedua, arang. Arang ini adalah arang yang khusus untuk media ya. Jadi kita harus bedakan antara arang yang untuk media tanam dengan arang yang biasanya tersedia di pasar untuk bakar sate misalnya dan sebagainya. Kenapa? Kita harus pastikan bahwa arangnya ini dari kayu yang keras dan tidak campuran. Kalau misalnya kita dibeli arang di pasar untuk bakar sate atau apa, itu biasanya arangnya campuran karena kita belinya kiloan. Saran saya, arang ini belinya di tempat yang memang khusus menjual arang untuk budidaya anggrek, sehingga arangnya tidak campuran antara kayu yang keras dengan kayu yang lunak. Karena kayu yang lunak, akar arang dari kayu yang lunak itu dia bisa lebih cepat lapuk atau asam, sehingga apapun media yang asam itu mengganggu pertumbuhan dari akar. Ini arang. Kemudian ini adalah tadi moss cili, moss putih. Kelebihan moss cili, moss putih ini adalah dia lebih bisa menyimpan air, kelembapan di dalamnya. Ini biasanya dibutuhkan anggrek-anggrek yang butuh kelembapan yang tinggi seperti Phalaenopsis. Nah, ini adalah moss kadaka, moss dari akar kadaka, atau biasa disebut moss hitam. Teman-teman beli di tempat jual anggrek atau jual media, moss hitam ini jangan langsung dipakai. Moss hitam ini harus direbus dulu sampai mendidih, kemudian ditiriskan sampai dingin, baru bisa dimanfaatkan. Jadi ini adalah moss yang sudah bersih dan sudah direbus. Nah, moss hitam sama moss putih ini sama sifatnya. Mereka bisa menyimpan air lebih lama, kelembapannya lebih terjaga. Tapi kalau sabut kelapa, terutama arang, itu mereka tidak menyimpan air lebih lama atau poros, sehingga ketika kita siram itu airnya langsung tertiriskan, tapi sebagian masih ada di dalam arang. Jadi kelembapannya tidak terlalu tinggi. Nah, ini dibutuhkan oleh anggrek-anggrek, jenis-jenis anggrek yang tidak membutuhkan kelembapan tinggi seperti Dendrobium dan Cattleya. Yang di depan ini ada Dendrobium Cattleya. Ada banyak anggrek-anggrek. Kita kalau misalnya mau nanam anggrek, kembali lagi kita harus tahu jenis apa anggreknya. Anggrek ini senang kelembapan tinggi atau lebih suka kering.